Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bu. Siang, Bu. Ya, Ibu. ya, semoga sehat selalu ya teman-teman. Untuk ya hari ini perkuliahan ke-9 setelah pelaksanaan UTS. Untuk hasil UTS, kemudian tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan, insya Allah minggu depan baru saya rilis ya, sebab saya butuh waktu untuk merekapnya dan juga absennya teman-teman juga sekalian. Nanti teman-teman bisa cek di Google Classroom seperti biasa. Oh iya, ini ada saya kirim di chat Zoom ya. Ini link YouTube perkuliahan kita selama ini di fisika kelas B. Nanti teman-teman silakan cek link tersebut, kemudian bisa di like dan subscribe ya untuk nambah teman subscribe saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk hari ini kita masih mau membahas tentang perkuliahan yang di pertemuan ke-7, yaitu tentang pencahayaan buatan. Kan belum saya bahas ya teman-teman. Kemarin hanya share materi. Hari ini kita akan bahas tentang pencahayaan buatan tersebut. Kemudian nanti ada sedikit evaluasinya. Silakan nanti teman-teman coba cek untuk di soalnya di Google Classroom seperti itu. Ini saya share tentang materi pencahayaan buatan di pertemuan ke-7. Ini teman-teman sudah punya ya, saya rasa di Google Classroom sudah saya unggah. Jadi pencahayaan alami kemarin itu kan terkait tentang matahari ya, secara garis besarnya kayak gitu. Nah, kalau untuk pencahayaan buatan, seperti hanya yang kita tahu, ini all about tentang listrik seperti itu, lampu dan seterusnya. Jadi pencahayaan atau penerangan itu sangat berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya. Sebab teman-teman sendiri kan juga tahu bahwasanya kayak lampu itu kan ada gelap terangnya ya, satuannya watt, dimulai dari 5 watt sampai nanti yang banyak sendiri. Kalau di rumah saya paling enggak yang pengennya terang ya pakai skala 40 watt seperti itu sudah terang banget kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya juga pencahayaan buatan ini digunakan saat pencahayaan alami tidak bisa masuk ke rumah kita kayak gitu. Nah, bukan hanya masalah praktis namun juga estetisnya. Jadi kalau untuk sekarang untuk desain interior ya, arsitekturalnya, jadi masuk ke desain interior, nyangkut ke arsitektural, sekarang sudah sedikit jadi nggak saklek menggunakan bohlam yang hanya melulu bulat gitu aja. Kan sekarang juga banyak bohlam yang desainnya sudah mulai unik-unik kayak gitu ya teman-teman. Mengingat tuntutan dari desain interior sendiri yang berhubungan dengan desain interior, bahwasanya inginnya menarik untuk dilihat orang kayak gitu. Jadi ada nilai jualnya seperti itu. Jadi nggak hanya untuk pencahayaan penerangan, tapi sekarang lebih ke nilai estetis untuk agar bisa digunakan dan juga bisa dikonsumsi banyak orang kayak gitu. Lebih masuk di pasaran kayak gitu. Nah, perancangan pencahayaan buatan itu tidak harus kaku mengikuti standar kebutuhan cahaya untuk fungsi kerja tertentu. Namun juga memikirkan suasana tercipta menyenangkan. Jadi untuk kegunaan lampu sendiri itu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Ada yang teman-teman nyaman menggunakan lampu penerangan yang cenderung warnanya agak gelap, agak kuning. Ada yang cenderung senang menggunakan lampu yang LED ya, LED, itu yang cahayanya putih, ada yang seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan.
Jadi kalau misalkan kita masuk ke stadium badminton, misalkan ya, itu kan cahayanya butuh yang LED ya, warna putih kayak gitu. Beda dengan orang yang belajar di ruang belajar, itu kadang pakai yang warnanya cenderung agak kuning kayak gitu, cenderung agak kuning, misalkan seperti ini ya teman-teman. Ini terlalu kuning. Nah ini agak kuning seperti ini kadang kayak gitu. Nah mungkin dari apa namanya, penampilan cahayanya untuk di mata sendiri, kalau kita belajar menggunakan cahaya yang terang tapi cenderung agak kuning, lebih adem kayak gitu daripada yang putih gitu teman-teman. Tapi balik lagi ke human, kita nyamannya pakai apa, seperti itu aja. Oke, pencahayaan buatan itu diperlukan apabila yang pertama jelas tidak tersedia cahaya alami di siang hari, karena mengingat matahari sendiri adanya saat siang. Matahari tidak ada saat malam. Kalau kita hanya menggunakan cahaya bulan, belum tentu siklus bulan sendiri akan ada apa namanya, bulan sempurna ya, itu kan hanya ada di tengah bulan. Kalau untuk yang awal sama akhir biasanya pakai bulan sabit kayak gitu. Jadi bulannya nggak bulat sempurna, itu cahayanya kurang kalau mantul ke bumi kayak gitu. Jadi kita perlu namanya cahaya buatan. Terus yang kedua, tidak tersedia cukup cahaya alami matahari ini. Selanjutnya, cahaya alami tidak dapat menjangkau tempat tertentu di dalam ruangan yang jauh dari cahaya. Jauh dari jendela. Jadi konsep yang sekarang untuk ramah lingkungan sendiri, untuk lebih ke arsitekturalnya ya, desain interior, mengingat suatu rumah itu banyak dihiasi dengan banyak kaca ya, agar saat siang hari menghemat untuk penggunaan cahaya matahari. Ini kecuali konteksnya kalau nggak dalam kondisi hujan ya. Kalau kondisi hujan kan siang hari pun akan terlihat redup kayak gitu. Kayak di sini di tempat saya ini sekarang kondisinya sedang mau hujan, jadi awannya gelap, mendung, mataharinya nggak kelihatan. Jadi mau nggak mau ini pakai cahaya bantuan kayak gitu. Nah, sedikit menyinggung tentang arsitektural, bahwasanya disarankan kalau untuk desain arsitektural sendiri, untuk penghawaan dan juga cahaya, mengikuti cahaya, itu untuk rumah sendiri alangkah lebih baik menghadapnya ke arah utara atau ke selatan. Mengingat untuk tipikal Indonesia sendiri akan menerima banyak udara itu dari arah utara dan arah selatan. Kemudian untuk benefit cahayanya sendiri, kalau dari timur nanti langsung ke barat ya. Jadi kalau kita punya rumah hadapnya ke barat dan ke timur, kalau pagi misalkan, kalau hadapnya ke timur terlalu strong untuk cahayanya, cahaya pagi. Tapi kalau menghadap ke barat, minusnya nantinya dapat cahaya sore yang notabene sangat panas sekali, seperti itu untuk di daerah Indonesia. Makanya kalau berbicara tentang arsitektural, desain arsitektural, seringnya menyarankan ke orang arsitek hadapnya rumah itu hadap ke utara atau ke selatan. Ini referensi juga buat kalian nantinya ya. Kalau misalkan mau membuat rumah, alangkah lebih baik seperti itu. Oke, untuk yang keempat, diperlukan cahaya merata pada ruang yang lebar. Jadi kalau kita membahas suatu rumah sendiri itu desainnya ada yang ruangan yang lebar seperti hall kayak gitu ya, hall tempat bermain badminton kayak gitu ya misalkan. Nah itu kan pasti butuh pencahayaan buatan karena ruangannya luas. Jadi kalau hanya ada jendela pasti akan kurang sekali untuk pencahayaan seperti itu. Beda dengan ruangan yang banyak bersekat. Itu nantinya kan dia juga butuh cahaya buatan sih. Tapi kalau misalkan bersekat itu kan nantinya fokus ke satu cahaya gitu ya. Misalkan kayak di kamar kayak gitu. Kalau siang hari insya Allah masih ketolong karena ruangannya nggak terlalu lebar ya kalau untuk
kamar seperti itu. Jadi pakai pencahayaan alami. Kalau siang hari insya Allah masih ketahuan. Kemudian diperlukan intensitas cahaya konstan. Jadi keperluan manusia sendiri kadang beda-beda ya. Untuk pencahayaan buatan sendiri ada yang memerlukan cahaya konstan, maksudnya terus-menerus ingin mendapatkan cahaya entah di siang hari atau di malam hari. Ada yang kebutuhan tempat kerjanya seperti itu. Misalkan ini di sini hujan, sebentar ya. Saya tutup pintu saya dulu. Ada beberapa suatu instansi atau rumah yang membutuhkan intensitas cahaya konstan. Ini maksudnya jika ya masalah on kamera ini. Ya. Oh, kau baik. Sapu cincin nih di atas galon. Di mute dulu ya suaranya ya. Ya. Iya, Ibu. Oke, ya dulu ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk intensitas, tolong di-mute dulu suaranya. Ada yang meng-on-kan suara? Saya ngomong balapan soalnya ya. Oke, baik. Jadi untuk intensitas cahaya konstan ini sendiri itu merupakan misalkan dia kerjanya di desain grafis seperti itu ya. Jadi mau nggak mau dia kan harus teliti terkait warna, terus kemudian terkait garis kayak gitu. Jadi tempatnya mau nggak mau cahayanya wajib konstan, wajib menggunakan lampu saat dia nantinya kerja, entah itu di siang hari atau di malam hari. Dia pasti pakai menggunakan cahaya lampu. Kayak gitu. Ingat kemarin teman-teman juga belajar bahwasanya cahaya sendiri sebenarnya warnanya putih, tapi dia nanti bisa dibiaskan, bisa menjadi warna merah dan seterusnya kayak gitu. Kan cahaya yang warna cahaya sendiri itu kan di awal memang warnanya putih ya teman-teman ya mutlaknya. Tapi ada pembiasan cahaya akhirnya jadi warna merah dan seterusnya. Nah, selanjutnya diperlukan pencahayaan dengan warna dan arah penyinaran yang mudah diatur. Makanya ini dibutuhkan cahaya buatan. Selanjutnya, cahaya buatan diperlukan untuk fungsi khusus. Nah, fungsi khusus masih berkaitan dengan sektor pekerjaan ya. Jadi, misalkan kita mau untuk di fotografi misalkan, kalau mau cetak foto itu kan harus tempatnya gelap, tapi ada yang fokus ke pencetakannya itu ya, fotonya itu ya. Jadi ada cahaya yang warnanya merah kalau nggak salah kalau buat nyetak foto itu. Jadi perlu untuk di fungsi khusus tersebut. Kemudian yang terakhir diperlukan cahaya dengan efek khusus kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Karakter lampu sesuai dengan warna sinarnya. Jadi teman-teman juga akan belajar terkait karakter lampu. Ada beberapa lampu ini memiliki karakternya ya. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang lampu pijar atau biasa kita sebut dengan incandescent, ini biasa warnanya ada yang putih hangat kayak gitu. Warnanya kan putih ya, cenderung putih. Dia cenderung hangat, ini mengeluarkan warna hangat antara merah dan kuning. Fluorescent itu untuk yang merkuri ya, terus kemudian ada metal halida kandungannya. Ini dia lebih cenderung ke putih dingin. Ini mengeluarkan warna dingin antara hijau dan biru. Jadi intinya lampu sendiri itu memiliki karakter dari pencahayaannya. Kalau putih misalkan dia nanti karakternya seperti apa. Kemudian kalau putih keemasan seperti yang sodium bertekanan tinggi ini warnanya nanti biasanya kuning dan indah. Nah, kemudian ada sodium bertekanan rendah itu lebih ke monokromatik, dia mengeluarkan warna tunggal jingga. Nah, warna-warna ini juga melambangkan suasana juga ya, sama seperti hanya
apa namanya, kalau kita mau mengkaitkan dengan desain interior, sama halnya seperti cat, penggunaan cat untuk di interior eksterior itu agak sedikit beda. Jadi kalau untuk misalkan desain interior ya di dalam rumah, kalau kita menyinggung misalkan rumah kamar ya, kamar tidur kayak gitu. Kamar tidur itu gunanya kan untuk relaksasi. Jadi kita seharian di luar rumah bekerja, terus kemudian kita belajar cukup penat ya. Jadi nantinya kalau kita ingin istirahat butuhnya yang sejuk, kalem kalau mau melihat kayak gitu. Jadi buat kita relax kayak gitulah katakanlah. Nah, cocoknya kalau untuk yang seperti itu kita gunakan yang warna-warna soft seperti biru kayak gitu. Karena kalau kita pakai warna biru kan adem ya di mata ya. Beda kalau kita menggunakan warna merah di kamar kita. Seperti itu. Pun juga dengan warna kuning dan seterusnya. Nanti nggak saya bahas terlalu dalam ya karena ini pelajaran arsitektur itu masuk di desain interior. Nanti coba tanya-tanya ke gambar teknik ya, Bu Vivi mungkin atau Pak Galih. Jadi ada beberapa warna yang berkaitan dengan desain interior sendiri ya, atau desain eksterior kayak gitu. Jadi warna itu banyak apa namanya ya, banyak kaidahnya ya, banyak apa namanya, gimana ya ngomongnya ya. Ya, menggambarkan ekspresinya itu beda-beda, beda warna beda. Nah, ini untuk perhitungan kontras. Jadi nantinya kalau kita mau menghitung suatu kontras itu pakai rumus seperti ini ya teman-teman. Ini untuk contoh soalnya. Jika sebuah buku bacaan terbuka di atas meja, diterangi lampu, nah diketahui luminan bukunya itu 500 kandela per meter persegi. Dan kalau di mejanya itu 200 kandela per meter persegi. Nah, berapakah kontras yang terjadi? Kita langsung memasukkan ke rumusnya saja. Kita pakai kontras sama dengan LT minus LS. Nah, LT-nya ini merupakan luminan di objeknya ya, bukunya itu. Terus kemudian kalau untuk LS itu tempatnya dibagi dengan LS diperoleh 1,5. Ini untuk luminan kecerahan atau brightness. Yang pertama untuk luminan permukaan tak transparan. Untuk rumusnya, luminan sama dengan iluminan dikali dengan rho. Rho ini reflektan permukaan. Nanti satuan dari luminan sendiri adalah kandela per meter persegi. Ini untuk contohnya, jika sebuah meja kayu mempunyai reflektan 30%, bila di atas meja tersebut ada lampu yang memberikan iluminan atau penerangan sebesar 500 lux. Lux ini lumen ya, lumennya per meter persegi, berapakah luminan permukaan meja tersebut. Kita bisa mengerjakannya dengan cara luminan sama dengan E dikali rho tadi, 500 dikali 0,3 ya berarti. Kalau misalkan ketemu dengan persentase, persen, kita perlu menjadikannya desimal untuk ngerjakannya. Kemudian kita peroleh 150 satuannya kandela per meter persegi. Ini untuk luminan permukaan transparan. Jadi tadi ada yang tak transparan, kemudian ini yang transparan. Rumusnya luminan sama dengan iluminan dikali dengan transmitan permukaan. TO ya, TO transmitan permukaan. Satuannya masih sama, kita pakai kandela per meter persegi. Untuk contoh soalnya, misalkan ada kacang susu diterangi oleh lampu yang memberikan iluminasi 600 lux. Kemudian berapa luminan di balik kaca bila transmitan kacanya 70%. Kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. Diingat-ingat bahwasanya kalau menemui persentase ya, jadi kita perlu menjadikannya desimal. Nanti L-nya ini luminan sama dengan E kali tolnya
600 dikali 0,7 diperoleh 420 kandela per meter persegi. Oke, ini saja terkait pencahayaan buatan. Nanti teman-teman bisa bisa mengerjakan soal evaluasinya yang sudah saya unggah di Google Classroom ya teman-teman. Oke, baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait ventilasi buatan. Maaf, pencahayaan buatan. Silakan. Fransiskus mau tanya, silakan. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Ventilasi buatan. Ya. Apakah cat dinding juga berpengaruh pada bentuk pencahayaan buatan Bu? Bagaimana? Apakah cat dinding juga berpengaruh pada bentuk pencahayaan buatan Bu? Cat dinding? Ya Bu, misalkan lampu Bu, yang warnanya dindingnya warnanya biru, ada warna biru Bu. Apakah cat dinding juga itu berpengaruh Bu pada kenyamanan Bu? Gini, kita kan ini bahasnya tentang pencahayaan ya. Kalau itu nantinya masuk ke kontras, ya sebenarnya masih nyinggung ke kontras sih, cuma nggak sampai ke detail itunya ke detail arsitekturnya ya, Fransiskus. Jadi nanti enggak sampai ke situ, hanya menghitung luminan dan seterusnya itu saja. Enggak sampai ke detailnya itu nantinya. Kayak gitu. Saya juga ingin bertanya Bu soal ya, silakan. Rumah yang menghadap antara utara dan selatan katanya kan itu Bu, bagus. Kalau kan rumah perkotaan kan Ibu nggak teratur Bu. Bagaimana solusi? Nah, kalau untuk solusi rumah di perkotaan itu memang sudah tidak sesuai standar ya, Fransiskus. Jadi kalau misalkan minta solusi ya agak susah juga, karena kita bahasnya ini sesuai dengan kaidah yang benar ya, Fransiskus ya. Jadi kalau untuk rumah di perkotaan saya rasa itu tidak perlu dicontoh, karena memang harusnya tidak seperti itu teramat dipaksakan kalau menurut saya, kayak gitu Fransiskus. Jadi kita ini belajar terkait materinya yang benernya bagaimana. Jadi saya mengajari kalian ini yang benernya ya. Jadi nanti kalau ketemu yang seperti itu ya usahakan jangan dicontoh seperti itu ya. Baik. Oke, pertanyaannya bagus, tidak apa-apa. Memang kalau di perkotaan kita menemuinya agak sulit. Kalian sendiri sudah belajar tentang ventilasi juga, pencahayaan ini, kemudian apalagi materinya kemarin sudah cukup banyak ya, kan bertabrakan semua kalau kita bahas itu dikaitkan dengan rumah yang ada di perkotaan kayak gitu. Gak apa-apa kamu tanya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi antara materi dan realita itu mungkin kadang agak bertabrakan sebab kondisinya yang tidak memungkinkan kalau di perkotaan, mengingat lahannya sudah teramat sempit ya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Yohanes, silakan. Ya Bu, saya ingin bertanya sedikit Bu. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan ruang kerja di rumah Bu. Ini untuk ruang kerja di rumah Bu, cara pembuatannya supaya ruang kerja Bu terasa nyaman Bu. Cara desainnya Bu. Kalau bahas terkait desain tentang ruang kerja itu nggak di sini ya Yohanes ya. Jadi nanti bahasnya itu masuk di lebih dekat desainnya nantinya, ke desain interior ya, masuk ke desain interior. Dan itu bahasanya mungkin kita bisa tanya ke Bu Vivi atau Pak Bale di menggambar teknik ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk desain, lebih ke desainnya, saya konteksnya nggak bahas di sini kayak gitu. Ya, oke, next ada pertanyaan lagi, Yohanes? Ya. Saya mau bertanya Bu, apakah pencahayaan alami berpengaruh terhadap tubuh manusia itu sendiri Bu?
Ya, pencahayaan alami sangat berpengaruh terhadap tubuh manusia, utamanya saat badai COVID seperti ini ya. Jadi teman-teman memang disarankan oleh pemerintah silakan berjemur 15 menit mulai jam 10 jika ada cahaya matahari. Kalau sekarang kan musim hujan jadi agak susah ditemui ya. Nah, disarankannya seperti itu. Jadi memang kalau untuk pencahayaan alami selain dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti halnya menjemur pakaian, kita juga perlu berjemur untuk diri kita sendiri, nggak lama-lama, 15 menit cukup, 10 menit, 10 sampai 15 menit kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih prefer pencahayaan alami daripada pencahayaan buatan, karena ya pencahayaan alami sangat banyak manfaatnya buat kita daripada pencahayaan buatan kayak gitu. Oke, Panditus. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi untuk teman-teman? Silakan. Silakan teman-teman. Untuk evaluasi kapan batas kumpulnya, Bu? Batas kumpul sudah saya sisipkan di Google Classroom. Nanti silakan bisa dicek sendiri. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Marcelina, silakan. Marcelina mau tanya? Oh, langsung menghilang. Oke. Fendi mau tanya lagi? Bu. Ya, oke, silakan Fendi. Untuk materi pencahayaan buatan, yang ditanya cuma kontras doang, Bu. Nggak ada yang ditanya lain. Nggak ada pertanyaan lain gitu, Bu. Maksudnya? Kan di sini kan yang ditanya cuma kontrasnya, Bu. Luminannya, lebih ke luminan. Ya, jadi kenapa? Kayak untuk seluruh soalnya yang ditanya cuma kontras doang, Bu. Ya, saya lebih ke situ aja, lebih ke tanya terkait luminannya aja kayak gitu. Karena nanti kalau kita coba menghitung kebutuhan ya misalkan selama 1 bulan gitu, kita mau menggunakan cahaya buatan itu nanti habisnya berapa kayak gitu. Nanti agak kompleks kayak gitu ya. Jadi saya coba ngitungnya ini dulu aja kayak gitu, teman-teman. Enggak sampai sekompleks itu dulu, Fendi. Oke, ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Silakan teman-teman. Cukup? Oke, baik. Jika cukup, tidak ada yang bertanya lagi, silakan nanti teman-teman coba dicek tugasnya, kemudian dikerjakan ya. Terus juga teman-teman yang belum mengerjakan UTS atau tugas-tugas sebelumnya, silakan segera dilengkapi, nantinya dikumpulkan, terlambat tidak apa-apa. Yang penting dikumpulkan. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi ya? Oke, baik. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang, Bu. Salam sejahtera, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, saya izin live ya.